Baku dapat lagi orang di ibadah sekolah minggu Jemaat Gunung Immanuel Bahu, lebih khusus untuk anak-anak sekolah minggu kolom 26. Apa kabar hari ini? Pasti luar biasa. Ci bersyukur karena orang boleh baku dapat lagi meskipun masih beribadah dari rumah masing-masing. Orang akan beribadah bersama. Orang akan buka terang ibadah ini dengan doa, tetapi sebelumnya orang menyanyi bersama. Selamat pagi Tuhan, kuucap terima kasih. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur hari ini kami diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Karena itu Tuhan, berkatilah ibadah kami supaya boleh berjalan dengan baik. Berkati kami semua yang mengikuti ibadah supaya kami fokus, berkonsentrasi, dan mengikuti ibadah dengan baik dan menikmati berkat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami. Amin. Nah adik-adik, sekarang orang akan memuji Tuhan sambil berdiri. Enci ajak orang menyanyi bersama-sama lagu Adalah Sukacita di mana? Di hatiku. Sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ada lagu baru adik-adik. Orang mau menyanyi lagi, masih tetap berdiri. Orang belajar bersama lagu Setiap Gerakku. Setiap gerakku di dalammu, karenamu Yesus. Setiap nafasku karenamu. Setiap langkahku bersamamu, bersamamu Yesus. Setiap nafasku bersamamu. Na 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 na. Setiap gerakku di dalammu, karenamu Yesus. Setiap nafasku karenamu. Setiap langkahku bersamamu, bersamamu Yesus. Setiap nafasku bersamamu. Kasih dan karuniamu, kau selalu ada bersamaku. Tuhanku bersyukur atas kasih-Mu kepadaku. Nah, adik-adik masih semangat tuh sebelum orang mendengar cerita, orang masih akan tetap memuji Tuhan. Karena DP lagu Angkat Kaki Silih Berganti, jadi mesti berdiri dong. Iya, orang menyanyi lagi satu lagu Angkat Kaki Silih Berganti.
Nah, sekarang orang akan bersiap untuk membaca Alkitab, mendengar cerita, menyaksikan video cerita firman Tuhan hari ini. Karena itu, sebelum berdoa untuk membaca Alkitab, orang mau menyanyi sama-sama lagu baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik, sekarang saatnya orang mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah kami ketika sebentar kami akan membaca Alkitab dan juga akan menyaksikan video cerita Alkitab dan belajar firman Tuhan hari ini. Berkati kami dengan Roh Kudus supaya kami mengerti cerita firman-Mu dan juga bisa kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap belajar firman Tuhan. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab hari ini Encik baca satu ayat saja dari Matius 21 ayat 43. Sebenarnya cerita kita terdapat dalam Matius 21 ayat 33 sampai 43. Tapi kali ini Encik bacakan ayat firman Tuhan sekaligus ayat hafalan kita ayat 43. Bunyinya begini: sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum orang belajar tentang cerita firman Tuhan hari ini, orang saksikan dulu video ceritanya berikut ini. Menolak Yesus. Sumber Alkitab, Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan ayat 43. Ayat hafalan, Matius pasal 21 ayat 43. Bagaimana rasanya kalau sesuatu yang disiapkan untuk kita, kemudian diberikan kepada orang lain? Mari kita dengarkan dan saksikan bersama-sama jawabannya. Kisah ini dimulai pada saat Tuhan Yesus sedang berada di Bait Allah. Ketika dia mengajar di situ, datanglah para imam-imam dan tua-tua Yahudi dan bertanya kepada Yesus tentang apa yang diajarkan, serta kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kemudian menceritakan perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu
dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Adik-adik, belajar dari apa yang sudah torang lihat sama-sama dalam video cerita tadi. Nah, ada seorang tuan tanah. Dia punya tanah yang besar yang dibikin kebun anggur. Dia siapkan semua untuk DP tanpa mau beras anggur, untuk tanpa mau jaga. Kalau ada hewan-hewan yang mau datang mau ganggu itu kebun, dia siapkan semua. Nah, dia berikan kepada penggarap-penggarap untuk diolah. Waktu somo panen, ini tuan tanah karena dia tidak ada di situ, dia ada berangkat ke luar negeri, dia suruh DP orang yang ada di rumah, DP hamba untuk pergi mau ambil hasil, karena sesuai kesepakatan dorang harus berbagi hasil, setengah untuk penggarap, setengah lagi untuk tuan yang punya tanah. Nah, waktu itu hamba-hamba pergi minta DP hasil, ternyata apa yang dilakukan penggarap-penggarap? Dorangnya nak kasih, malah terik dorang pukul itu DP hamba-hamba yang datang, dorang lempar dengan batu, bahkan ada yang dorang bunuh. Pemain lagi di penggarap-penggarap ini kan, dorang so makan DP hasil, dorang ambil semua, dorangnya nggak kasih pak itu tuan yang punya tanah, malah dorang bunuh lagi itu hamba-hamba yang datang. Tapi ini tuan ini nyandak putus asa. Dia bilang, kalau begitu suruh orang lebih banyak lagi. Hamba-hamba yang pergi jangan cuma sedikit, pergi banyak-banyak. Orang mau tako itu. Nah, pergilah yang kali yang kedua hamba-hamba untuk meminta hasil hak dari tuan tanah tadi. Tetapi yang terjadi sama, malah penggarap-penggarap itu orang lebih jahat lagi bikin pak ini hamba-hamba. Kali yang ketiga itu tuan tanah suruh DP anak mewakili, pergi dengan tuh hamba-hamba juga, tapi kali ini DP anak yang duluan. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Itu penggarap-penggarap cuma pikir, DP anak yang datang, dia yang mewariskan ini tanah nanti, orang bunuh juga dia supaya DP warisan orang bisa ambil. Akhirnya itu anak dari tuan tanah ini dibunuh. Nah, dari cerita ini adik-adik orang belajar bahwa orang boleh serakah, boleh suka orang punya, dan juga orang jangan tolak apa yang Tuhan minta. Apa yang Tuhan minta orang harus berikan, karena itu hak dari Tuhan. Malah Tuhan seutus DP anak sendiri untuk orang, orang tolak, orang menolak hadiah yang Tuhan berikan, hadiah yang besar, yaitu keselamatan, sama yang Tuhan berikan ketika dia rela mati di kayu salib dan bangkit untuk menyelamatkan orang. Kalau adik-adik dapat hadiah, adik-adik suka atau nyanda? Pasti suka, karena hadiah gagah, hadiah bagus, dan orang tak perlu beli, cuma kasih. Nah, kalau orang tolak, ya bagaimana tuh hadiah mau kasih pak orang lain? Sama dengan firman yang orang baca tadi. Kalau orang menolak, maka kerajaan Allah akan diberikan kepada bangsa yang lain yang bisa menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, karena itu jangan tolak selalu kasih karunia yang Tuhan beri untuk orang. Jangan tolak kalau orang diajak untuk beribadah. Nah,
Jangan torang alihkan torang mau pejam untuk beribadah cuma pakai main game, main HP. Jangan tolak kesempatan yang Tuhan berikan untuk orang mau belajar. Jangan orang malas-malas belajar. Dan kalau mama dan papa suruh, jangan juga orang menolak, karena mama dan papa adalah wakil dari Tuhan untuk menjaga dan memelihara orang. Nah, demikian cerita ayat hafalan sesuai dengan yang torang baca tadi, Matius 21 ayat 43b. Kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Matius 21 ayat 43b. Nah, adik-adik, torang mau sambut torang pecerita ini dengan menyanyi sama-sama Yesus jalan kebenaran dan kehidupan. Di jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu Yesus katakan, aku percaya padanya, di dalam namanya ada keselamatan. Di jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan, aku percaya padanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekarang adik-adik, torang akan memberi persembahan. Karena itu, siapkan persembahan, nanti akan dijemput di rumah masing-masing oleh Encik Betsy, sekaligus juga akan dibagikan snack untuk kita. Ya. Sambil memberikan persembahan syukur, torang menyanyi bersama, aku bawa dan berikan persembahanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Nah, adik-adik, sekarang torang bersiap untuk berdoa. Torang mendoakan seluruh torang kehidupan di sepanjang minggu yang akan berjalan ini. Dan juga ada satu torang teman anak sekolah minggu kolom 26 yang berulang tahun kemarin, hari Sabtu tanggal 1 Mei, yaitu adik Ivander Santosa. Torang doakan juga dalam doa ini untuk torang teman yang berhari ulang tahun. Nah, sambil mempersiapkan diri, kita akan berdoa, torang menyanyi bersama-sama lagu Hanya Dekat Allah Saja Aku Tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kami boleh beribadah hari ini. Kami sudah belajar firman Tuhan bahwa kami tidak akan menolak kasih dari Tuhan yang selalu Tuhan beri untuk kami. Karena itu Tuhan menolong kami
supaya kami menjadi anak yang dengar-dengaran, anak yang taat kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada mama papa, kepada guru-guru, baik di sekolah juga di sekolah minggu, dan kami akan selalu bersyukur untuk segala berkat Tuhan yang Tuhan beri untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu. Berkati kami, berikan kesehatan dan kekuatan, berikan sukacita selalu. Juga Tuhan berkati orang tua kami, semua keluarga kami yang ada di rumah kami. Tuhan berikan juga mereka kesehatan, dan Tuhan memberikan perlindungan. Berkat-berkat kiranya Tuhan anugerahkan untuk kami, diberkati segala usaha, pekerjaan orang tua kami, diberkati apa yang kami rindukan, yang kami harapkan, yang kami minta kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan kegiatan kami bersekolah, dan kiranya Tuhan akan berkati, sehingga kami boleh belajar dengan baik, meskipun kami masih harus belajar dari rumah kami masing-masing. Berkati semua anak-anak sekolah minggu kolom 26, berkati semua anggota jemaat kolom 26, juga Tuhan memberkati jemaat kami Gemim Immanuel Bahu di dalam seluruh program pelayanan yang dilaksanakan. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati semuanya. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk teman-teman kami, kalau ada yang sakit, ada yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkan, sehingga mereka boleh terus bersyukur menikmati hari-hari kehidupan yang Tuhan beri. Tuhan juga berkati teman kami yang berhari ulang tahun. Pada hari kemarin, teman kami Vander berulang tahun. Kiranya Tuhan berkati dia dengan kesehatan, kekuatan, Tuhan anugerahkan selalu hikmat, kebijaksanaan, dan memberkati pertumbuhan perkembangannya, sehingga dia boleh terus bertumbuh, mengenal Tuhan, bertumbuh, belajar dengan baik, dan juga mengenal banyak hal dengan benar. Terima kasih Tuhan, berkati juga keluarga Santosa Rondona. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan syukur yang sudah kami siapkan untuk dikumpulkan. Tuhan berkati sehingga boleh dipakai untuk pelayanan, baik di sekolah minggu, di jemaat, maupun dimanapun Tuhan berkenan. Ini doa kami, permohonan dan doa, serta ucapan syukur yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kami yakini juga terus memberkati bangsa dan negara kami, yang terus memberkati upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, torang semua tutup torang pe ibadah. Jangan lupa ya, ada aktivitas yang tetap harus dikerjakan, sama dengan kegiatan-kegiatan ibadah Pondok Gembira yang torang sudah lakukan beberapa waktu yang lalu. Nah, aktivitas kali ini dipindahkan di selesai ibadah sekolah minggu. Nanti dibagikan di rumah adik-adik masing-masing. Mari berdiri, torang menyanyi sama-sama lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Demikian ibadah
adik-adik, Tuhan Yesus akan memberkati orang semua menjalani minggu yang baru dan juga terus menyertai kehidupan kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.